Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang pengisian data dukung Rembut ABK Kemkes tahun 2025. Tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk di Chrome. Kemudian ketik Rembut. Enter. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, untuk masuk di akun Rembut ini, kita bisa menggunakan dua akun yang sudah disiapkan. Ada yang menggunakan email atau ada juga yang menggunakan kode register Pasienkes. Perbedaannya, kalau kita menggunakan email Puskesmas, maka di kolom akun ini harus kita ubah menjadi SIS-DMK. Tapi kalau kita menggunakan kode registrasi Pasienkes, maka di kolom akun ini tidak perlu diubah menjadi SIS-DMK, tapi tetap Rembut. Supaya lebih meyakinkan, kita akan coba dua-duanya. Pertama, saya akan login menggunakan email Puskesmas. Pada saat saya login menggunakan email Puskesmas, maka di sini akan saya ubah menjadi SIS-DMK. 2, 4. Oke, berhasil login teman-teman. Kemudian saya log out untuk membuktikan dengan menggunakan kode register Pasienkes. Waduh, jaringan saya lelet. Oke, sekarang kita masuk dengan kode register Pasienkes 10, biasanya 1070 awalnya, tergantung provinsi masing-masing. Nah, untuk kode register Pasienkes ini, maka di kolom akun ini tidak perlu diubah, tetap Rembut, tidak usah diubah menjadi SIS-DMK. Kita login 891818. Kemudian jangan lupa passwordnya, supaya password masing-masing. Kita login. Nah, sama. Dua akun yang berbeda, kita login menggunakan dua akun yang berbeda, tapi tampilannya sama. Dan hasil akhirnya nanti juga salah satunya diisi, kedua akun ini akan terisi dengan nilai yang sama. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan akun yang mana. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk di bagian beban kerja. Kemudian data entry. Nah, ini menu data dukung yang harus diisi sebelum kita mengisi rencana kebutuhan atau menghitung beban kerja pegawai yang ada di Puskesmas. Di sini ada 387 pertanyaan yang harus kita isi, sehingga untuk menyelesaikan ini lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga saya perlu memotong video atau membuat video beberapa bagian. Jadi saya bagi di part 1 ini, saya akan membagikan video tentang pengisian data dukung, administrasi kegiatan, administrasi persuratan, humas, dan kepegawaian. Untuk manajemen mutu dan selanjutnya akan dimasukkan ke part selanjutnya. Oke teman-teman, kita mulai dari awal. Untuk koordinasi dengan PJ tiap klaster, ini adalah perencanaan tahun 2025. Karena di tahun 2025 sudah ada ILP, pelayanan dengan sistem klaster, pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem klaster. Nah, untuk koordinasi dengan PJ tiap klaster itu biasanya dilakukan pada kegiatan Lokmin lintas program. Jadi kalau dulu pelayanan di Puskesmas itu berbasis program, untuk tahun 2025 berubah menjadi pelayanan per klaster. Jadi di sini akan saya isi 12 kali, artinya 12 kali Lokmin.
Kemudian menyusun TOR dan RAB kegiatan. Untuk TOR dan RAB kegiatan ini kita harus menghitung jumlah TOR dan RAB yang sudah disusun di Puskesmas. Untuk tahun 2025 sendiri kita sudah menyelesaikan TOR di bulan Agustus, TOR dan RAB. Tapi jumlahnya ini sejauh ini saya belum hitung berapa totalnya, sehingga saya kosongkan dulu untuk sementara. Berapa total TOR saya belum hitung karena saya masih menunggu datanya dari teman-teman yang merekap. Kemudian menyusun laporan hasil kegiatan. Penyusunan laporan hasil kegiatan ini supaya lebih memudahkan, kita menghitungnya per bulan saja. Jadi semua laporan kegiatan kita anggap satu dokumen. Jadi kita isi 12. Jadi dalam satu bulan itu kita mengumpulkan semua laporan kegiatan dari teman-teman, kita gabung jadi satu dan kita anggap itu satu dokumen supaya lebih memudahkan. Karena kalau dihitung per klaster atau per program nantinya terlalu banyak yang harus kita masukkan di sini. Supaya lebih memudahkan saja, saya pilih 12 dokumen. Artinya laporan kegiatan itu digabung setiap bulannya satu dokumen, dihitung sebagai satu dokumen. Kemudian verifikasi kelengkapan SPJ. Verifikasi kelengkapan SPJ ini juga kalau kita mau menghitung per kegiatan pembelanjaan itu luar biasa banyak juga, sehingga untuk memudahkan maka kita menghitung per sumber anggaran. Jadi di Puskesmas itu sumber anggarannya ada dua, yaitu JKN dan BOK. Jadi untuk verifikasi kelengkapan SPJ kita cukup menganggap satu bulan SPJ dana JKN satu bulan, kemudian SPJ dana BOK kita anggap satu bundel, itu dianggap satu dokumen. Ya, jadi satu bundel itu biasanya sudah terdiri dari beberapa SPJ dari program, tapi kita anggap itu satu dokumen SPJ kegiatan dana BOK, satu dokumen SPJ kegiatan dana JKN, tapi di dalamnya sudah terdiri dari beberapa pembelanjaan atau SPJ kegiatan. Jadi karena dua sumber kegiatan dilakukan verifikasi per bulan, maka jumlah SPJ yang diverifikasi adalah 24. Ini pemahaman saya pribadi, teman-teman. Kalau teman-teman mau menghitung per jenis kegiatan, silahkan, itu lebih bagus lagi. Selanjutnya administrasi persuratan. Untuk administrasi persuratan ini membuat naskah dinas, berarti semua jenis naskah dinas yang kita buat di tahun yang kita rencanakan akan dibuat di tahun 2025. Untuk memudahkan kita mengacu ke naskah dinas yang dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kebetulan di Puskesmas kami untuk tahun 2023 itu sudah ada totalnya yang kita hitung. Karena untuk kalau kita mau menggunakan tahun 2024 saat ini masih ada beberapa bulan yang belum kita jalani, jadi tidak bisa digunakan dalam perencanaan ini. Di sini untuk menghitung jenis atau jumlah naskah dinas yang sudah dibuat ini, kalau kita menggunakan registrasi manual, ini lumayan melelahkan juga karena ada ribuan naskah dinas yang harus dihitung. Kalau saya, alhamdulillah, saya sudah hitung ada 5020 naskah yang dibuat pada tahun 2023. Pertanyaannya, bagaimana saya cara menghitungnya? Alhamdulillah, kalau di Puskesmas saya sudah menggunakan aplikasi surat seperti ini berbasis database akses. Jadi saya tinggal menghitung. Saya tinggal membuka laporan surat. Di sini akan kelihatan.
Oh, mohon maaf, saya salah. Ternyata 5019. 5019 dokumen. Ya, karena ini cukup memakan waktu untuk menghitung, karena yang harus dihitung itu adalah total naskah yang dibuat, kemudian jumlah surat yang diterima, kemudian jumlah SK yang dibuat, dan jumlah SOP yang dibuat. Jadi ada beberapa yang harus dihitung terpisah. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini alhamdulillah sangat memudahkan saya. Jadi saya misalnya mau menghitung jumlah SK di tahun 2023, saya tinggal masukkan tanggal. Ini ada jenis SOP, kemudian misalnya surat keputusan. Surat keputusan inilah bulan 1 sampai bulan 12 tahun 2023 itu sebanyak 117 SK. Nah, ini total SK-nya. SOP saya juga sudah buka. Ini SOP admin ada 86, UKM 131, UKP 264. Jadi saya tinggal isi di sini. Total naskah itu 5019. Kemudian surat yang diterima 336. Kemudian SK yang dibuat 117. SOP yang dibuat totalnya saya tinggal jumlahkan 481 SOP. Kemudian membuat profil puskesmas itu 1 kali 1 tahun. Membuat lakip. Lakip ini artinya laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja puskesmas ada yang 2 kali 1 tahun, ada yang 1 kali 1 tahun, ada yang per semester. Tapi kalau di puskesmas kami itu cuma 1 kali 1 tahun. Kemudian mengarsipkan surat dan dokumen. Nah, untuk mengarsipkan surat dan dokumen ini harus sesuai dengan jumlah naskah yang dibuat ditambah jumlah surat yang diterima. Karena semua surat atau naskah yang dibuat dan diterima itu harus diarsipkan. Maka kita tambah saja 5019 ditambah 336. Berarti totalnya 5345. Ya. Nah, ini untuk administrasi persuratan sudah selesai, dan administrasi kegiatan masih ada yang 01. Kemudian kita lanjut advokasi kepada pimpinan terkait. Advokasi ini bisa dilaksanakan oleh petugas Promkes ke desa-desa. Biasanya teman-teman Promkes itu melakukan advokasi ke desa setiap bulan atau sesuai kebutuhan. Jadi untuk memudahkan kita gunakan saja per bulan. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan Lokmin lintas sektor. Di situ juga ada kegiatan advokasi ke camat, KUA, sekolah dan sebagainya. Jadi kita tinggal tambahkan 12 bulan ditambah dengan kegiatan Lokmin. Berarti 26 kali. Ini yang standar-standarnya. Bisa saja teman-teman yang lain ada lebih dari 26 kali, ini tergantung dengan kegiatan advokasi yang dilakukan. Kemudian menjalin kemitraan dengan pihak lain. Menjalin kemitraan dengan pihak lain ini dibuktikan dengan MOU. Nah, di puskesmas ada beberapa MOU, yaitu MOU dengan VSC atau BSB terkait rujukan, MOU dengan rumah sakit. Di wilayah kami ada 2 rumah sakit. Kemudian MOU dengan apotek terkait pengadaan perbekalan farmasi. Itu juga termasuk menjalin kemitraan dengan pihak lain. Jadi tergantung MOU yang teman-teman buat. 16 MOU. Kemudian KIE, membuat media KIE.
Ini untuk memudahkan kita pakai 12 kali saja. Jadi setiap bulan ada kegiatan pembuatan media kie. Karena kebetulan kami merencanakan pembuatan media kie leaflet setiap bulan. Leaflet tentang obat tradisional atau obat herbal. Kemudian melakukan sosialisasi. Jenis-jenis sosialisasi ini termasuk di dalamnya sosialisasi program puskesmas, sosialisasi nantinya terkait ILP, kegiatan-kegiatan baru itu kita masukkan di sini. Jadi kita untuk memudahkan kita gunakan saja 12 kali. Pendampingan internship magang PKL. Di puskesmas kami ada tenaga magang setiap tahunnya, yang pasti ada itu dari sekolah SMK 5, ditambah lagi dari kampus dari Makassar, biasanya dua kampus yang datang setiap tahunnya. Berarti pendampingan ini ada 3 setiap tahunnya. Pendokumentasian kegiatan ini kalau juga mau dihitung per kegiatan terlalu banyak, sehingga kita menggunakan 12 kali. Jadi setiap bulan kita merekap dokumentasi kegiatan di puskesmas. Memfasilitasi pelaksanaan acara kegiatan. Yang pertama acara lokmin bulanan ditambah lokmin linsek, berarti sudah 16 kali, ditambah pelatihan yang direncanakan itu ada 4, berarti sudah 20 kali. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan donor darah 4 kali, berarti 24 kali. Kemudian melayani pemberian informasi kepada pelanggan. Pemberian informasi kepada pelanggan itu dilakukan setiap hari. Jadi kita gunakan saja 360 kali. Lanjut ke pegawaian. Menyusun ABK. ABK kita susun setiap tahunnya 1 kali. Kemudian memetakan formasi jabatan fungsional. Untuk jabatan fungsional, alangkah bagusnya kita gunakan per triwulan saja, karena mengingat periode kenaikan pangkat itu sudah menjadi 6 kali dalam 1 tahun. Dan biasanya memang tidak selamanya pegawai yang naik pangkat itu berubah jabatannya, tapi ada beberapa yang mengalami perubahan, sehingga lebih bagus kita gunakan 4 kali dalam 1 tahun per triwulan. Kemudian membuat rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan pegawai ini juga 1 kali 1 tahun. Kemudian membuat usulan kekurangan tenaga sama. Kemudian mengordinir pengumpulan dupak. Dupak itu 2 kali 1 tahun per semester. Kemudian membuat data kepegawaian DUK. Data kepegawaian DUK ini kita mengikuti periode kenaikan pangkat, berarti 6 kali. 6 kali dalam 1 tahun. Kita rencanakan, tapi meskipun tidak setiap periode ada pegawai yang naik pangkat, lebih bagus kita rencanakan 6. Kemudian membuat pembagian tupoksi itu 1 kali 1 tahun. Pembuatannya 1 kali 1 tahun, revisinya yang bisa berkali-kali tergantung setiap adanya perubahan pegawai, ada yang pindah atau ada pegawai baru yang masuk. Kemudian monitoring kehadiran pegawai itu harus dilakukan setiap hari. Monitoring kehadiran pegawai dilakukan setiap hari, tapi direkapnya setiap bulan, sehingga laporan monitoringnya kita masukkan 12. Membuat surat teguran atau peringatan. Untuk membuat surat teguran ini, indikatornya adalah dia harus tidak hadir tanpa keterangan 4-7 kali dalam 1 tahun. Jadi dia periodenya itu 1 tahun. Tapi kalau ada pegawai yang baru 1 bulan saja sudah ada 4 kehadirannya, 4 tidak hadirnya tanpa keterangan, maka surat teguran sudah bisa dibuat. Jadi
kita prediksikan saja sesuai dengan kejadian-kejadian tahun sebelumnya. Kalau di puskesmas kami alhamdulillah belum pernah ada surat teguran tertulis yang dikeluarkan. Selama ini hanya sampai di teguran lisan, karena pegawai-pegawai rata-rata kalau tidak masuk itu menggunakan formulir izin pegawai. Untuk formulir izin pegawai ini tidak boleh dibuatkan surat teguran tertulis. Kalau berlebihan izinnya, maka kita hanya menyampaikan secara lisan. Tapi tetap kita harus mengajukan perencanaan pembuatan surat teguran tertulis. Boleh kita ajukan 3 bulan atau 4 kali dalam 1 tahun. Tapi mudah-mudahan apa yang diajukan ini tidak digunakan. Mudah-mudahan tidak ada pegawai yang membutuhkan surat teguran tertulis. Kemudian mengusulkan proses kenaikan pangkat. Ini kita rencanakan 6 kali, karena mana tahu ada pegawai yang bisa mencapai. Meskipun pada dasarnya 2 kali dalam 1 tahun yang mencapai, tapi karena dengan mekanisme kenaikan pangkat yang sekarang, yang penting angka kredit memenuhi syarat untuk naik pangkat, tidak perlu menunggu 2 tahun. Kemudian mengusulkan proses pensiun. Proses pensiun itu tergantung kondisi pegawai masing-masing. Kalau sudah sudah ada calon-calon pegawai yang pensiun di tahun 2025, maka kita ajukan di sini. Tapi kalau tidak ada, diisi 0. Karena di puskesmas kami tidak ada yang pensiun tahun depan, maka saya isi 0. Kemudian mengusulkan proses mutasi rotasi pegawai. Ini mutasi rotasi pegawai biasanya kalau ada bidan desa yang diganti, bisa kita ajukan saja 1 kali 1 tahun. Kemudian mengusulkan proses pemberian penghargaan pegawai 1 kali 1 tahun saat lencana. Mengusulkan proses cuti pegawai. Proses cuti pegawai ini tidak bisa diprediksi, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi rencanakan saja 12 kali. Kemudian mengusulkan proses tunjangan keluarga. Ini juga tidak bisa diprediksi, karena siapa tahu ada yang baru menikah, kemudian ada yang baru melahirkan. Kita gunakan saja 12 kali, 12 dokumen. Kemudian mengolah proses usulan izin belajar. Kalau ini izin belajar diprediksi dari teman-teman yang berencana melanjutkan pendidikan. Kalau di puskesmas kami untuk tahun 2025 ada 5 tenaga yang merencanakan untuk lanjut kuliah. Kemudian koordinasi kepegawaian tingkat wilayah. Koordinasi kita pakai 12 bulan ke kabupaten, provinsi 0. Kemudian membuat kontrak kerja ASN dan P3K. Ini 1 kali 1 tahun. Melakukan gap analisis kebutuhan. Gap analisis berarti melakukan kesenjangan, menghitung analisis kesenjangan kebutuhan pendidikan pelatihan. Ini 1 kali 1 tahun. Kemudian updating data kepegawaian dan diklat. Untuk data updating kepegawaian dan diklat, kalau saya per triwulan saja. Kemudian membuat laporan penilaian kinerja pegawai. Laporan kinerja pegawai perlu dinilai setiap bulan. Kemudian menata arsip kepegawaian juga harus setiap bulan. Nah, ini sudah selesai di bagian administrasi kegiatan, administrasi persuratan, dan humas dan kepegawaian. Nah, untuk sementara kita simpan dulu supaya data yang kita masukkan tidak hilang. Kemudian nanti kita akan lanjutkan part selanjutnya. Oke, jadi untuk melihat hasilnya kita bisa klik lagi data dukung. Nah, ini yang sudah kita isikan sudah ada. Kita nanti pada kesempatan berikutnya baru lanjut. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.